Lihat grafik Bitcoin ini. Kokoh, stabil, dan seolah tidak tergoyahkan. Namun terus terang, mengubah uang kecil menjadi miliaran dari titik ini membutuhkan modal yang sangat besar. Jika tidak, Anda hanya akan berdiri di peron, menyaksikan kereta melaju, sambil berharap sempat naik di stasiun berikutnya. Tapi bagaimana jika saya katakan, dengan uang jajan Anda hari ini, Anda masih bisa menanam benih kecil yang suatu hari berpotensi menjadi pohon uang? Untuk saat ini, lupakan dulu Bitcoin, lupakan juga Ethereum. Karena peluang terbesar untuk menjadi bagian dari generasi jutawan baru, justru ada pada altcoin, aset digital yang saat ini belum terlalu diperhatikan banyak orang. Hari ini kita akan membahas 5 altcoin berharga terjangkau, dengan fundamental yang kuat, yang memiliki peluang untuk tumbuh signifikan dalam beberapa bulan ke depan. Apalagi dengan kondisi pasar saat ini yang semakin menarik. Bitcoin saat ini berada di sekitar $108.000, dengan prediksi analis yang memperkirakan dapat mencapai $145 hingga bahkan $200.000 pada akhir tahun, jika tren ETF terus berjalan. Momentum ini menciptakan peluang besar bagi altcoin, karena ketika dominasi Bitcoin mulai berkurang, modal akan mengalir ke Ethereum dan altcoin lainnya. Jadi pastikan Anda menyimak sampai akhir. Kita akan mengulas 5 proyek kripto dengan potensi tinggi, disertai strategi pengelolaan risiko yang masuk akal, agar Anda tidak hanya bermimpi, tetapi benar-benar memiliki rencana untuk meraih keuntungan. Solana Ecosystem Analysis. Per awal Juli 2025, Solana diperdagangkan di kisaran $158 hingga $160, dengan beberapa analis memproyeksikan potensi naik ke $175 hingga bahkan $182 dalam waktu dekat, terutama jika arus modal institusi terus mengalir. Tapi yang lebih menarik bukan hanya soal harganya, melainkan perkembangan ekosistem Solana itu sendiri. Solana tetap diakui sebagai salah satu blockchain tercepat dengan biaya transaksi yang sangat rendah, menjadikannya alternatif utama Ethereum, atau yang sering disebut Ethereum Killer. Ini terbukti dari aktivitas developer yang terus tinggi, dengan ribuan proyek DeFi, NFT, dan gaming yang dibangun di atasnya. Selain itu, ada kabar besar dari sisi adopsi institusi. Saat ini, ETF Solana jenis staking sudah resmi diperdagangkan di Cboe BZX dengan kode SSK. Bahkan, SEC baru saja meminta semua issuer ETF Solana Spot untuk melakukan refilling sebelum akhir Juli, membuka peluang persetujuan resmi ETF Spot sebelum Oktober. Ini sinyal kuat bahwa regulasi mulai merangkul aset di luar Bitcoin dan Ethereum. Kombinasi antara teknologi yang solid, biaya transaksi rendah, ekosistem DeFi dan gaming yang terus berkembang, serta langkah besar menuju adopsi ETF, membuat Solana menjadi salah satu altcoin dengan fundamental jangka panjang paling menarik saat ini. Jika momentum ini terus terjaga, bukan tidak mungkin Solana akan menjadi salah satu penerima aliran modal terbesar ketika dominasi Bitcoin mulai menurun dan altcoin season kembali memanas. XRP Legal Clarity dan Banking Partnerships. XRP, aset kripto yang sejak dulu memang dirancang untuk mempermudah transfer lintas negara, dan punya ambisi besar sebagai jembatan likuiditas bagi sistem perbankan global. Saat ini, XRP diperdagangkan di kisaran $2,20 hingga $2,30, dengan beberapa analis yang masih konservatif memproyeksikan target $2,65 pada akhir tahun ini. Namun dalam skenario bullish, jika masalah regulasi segera menemui titik terang, proyeksi harga XRP bahkan bisa naik jauh lebih tinggi. Bicara soal regulasi, ini adalah isu terbesar untuk Ripple selama bertahun-tahun. Per awal Juli 2025, Ripple memang sudah menarik sebagian cross appeal mereka terhadap SEC, dan pasar menafsirkan ini sebagai sinyal positif menuju penyelesaian. Namun, SEC sendiri belum secara resmi mengakhiri kasus ini, sehingga proses hukum masih berjalan. Dengan kata lain, XRP memang makin dekat dengan kejelasan regulasi, tapi belum benar-benar selesai. Sementara itu, dari sisi strategi bisnis, Ripple tetap agresif. Mereka terus memperluas kerjasama dengan bank-bank internasional dan mengajukan izin untuk menjadi lembaga keuangan penuh di Amerika melalui National Banking Charter. Jika izin ini berhasil, Ripple akan bisa membuka Federal Reserve Master Account, memungkinkan mereka menyimpan cadangan langsung di bank sentral AS. Ini langkah besar yang belum banyak dilakukan entitas kripto lain. Kombinasi prospek legal clarity yang semakin dekat dengan ambisi Ripple masuk ke sistem perbankan resmi, menjadikan XRP salah satu aset yang paling potensial untuk diadopsi institusi keuangan. Dan inilah yang membuat XRP bukan sekadar token spekulasi, melainkan salah satu kandidat kuat sebagai bridge currency global di masa depan. Keunggulan teknologi Blockdac. Blockdac, salah satu proyek layer 1 yang sedang ramai diperbincangkan karena menggabungkan dua pendekatan berbeda dalam satu jaringan, yaitu Directed Acyclic Graph untuk skalabilitas dan Proof of Work untuk keamanan. Saat ini,
Presale Blockda telah berhasil mengumpulkan sekitar $332 juta, menjadikannya salah satu fundraising terbesar untuk proyek Layer 1 di tahun ini. Lebih dari 23 miliar koin telah terjual dalam beberapa fase, dengan harga presale terakhir berada di sekitar $0,0016. Yang menarik, listing resmi token ini sudah dijadwalkan pada 11 Agustus 2025, dengan konfirmasi akan melantai di bursa seperti Max, L-Bank, Bitmart, Coinstore, dan XT.com. Sementara rumor listing di Binance, Bybit, atau OKX memang beredar, tapi belum ada pernyataan resmi, jadi tetap perlu kita pantau. Dari sisi teknologi, Blockda mengusung pendekatan hybrid yang memungkinkan transaksi berlangsung dengan latensi rendah dan throughput tinggi. Saat ini, testnet Blockda sudah berjalan, lengkap dengan dukungan smart contracts dan ekosistem dApps. Mereka bahkan merilis no-code dApp Builder, memudahkan para developer untuk membuat aplikasi tanpa harus coding dari nol. Sementara itu, aplikasi mining mereka, yaitu X1 Miner App, telah diunduh lebih dari 2 juta kali, dan penjualan ASIC miner tercatat mencapai 18.000 unit, angka yang cukup besar untuk proyek yang masih tahap pra-mainnet. Komunitasnya juga terbilang aktif, dengan adanya program developer akademi serta kompetisi harian yang membagikan token melalui aplikasi. Selain itu, Blockda juga menyiapkan airdrop 100 juta bedak yang dikaitkan dengan quality assurance testing, sebagai cara untuk memastikan stabilitas jaringan sambil melibatkan komunitas dalam proses pengembangan. Semua ini tentu membuat Blockda menjadi salah satu proyek berisiko tinggi, namun juga menyimpan potensi pertumbuhan yang besar, terutama jika teknologi hybrid mereka benar-benar bisa diadopsi secara luas dan listing di exchange besar terrealisasi. Kinerja lapisan 1 jaringan Sui. Sui Network, sebuah blockchain layer 1 yang cukup agresif mengambil pasar smart contract dengan pendekatan berbeda dari Ethereum. Per awal Juli 2025, Sui diperdagangkan di kisaran $2,90 hingga $3, dengan kapitalisasi pasar yang menempatkannya di sekitar peringkat ke-12 global. Beberapa analis memperkirakan harga Sui akan bergerak dalam rentang $2,30 hingga $3,10 dalam beberapa minggu mendatang, dengan rata-rata di sekitar $2,60. Dari sisi teknologi, Sui memiliki keunggulan utama pada penggunaan bahasa pemrograman Move, yang menawarkan tingkat keamanan lebih tinggi dan performa optimal untuk smart contracts dibandingkan banyak kompetitornya. Hal ini mendorong minat developer untuk membangun di atas Sui, yang terlihat dari lonjakan pengguna aktif harian lebih dari 80 kali lipat dalam setahun terakhir, serta pertumbuhan ekosistem dApps yang sangat pesat. Sui juga mendapat dorongan kuat dari kerja sama strategis. Infrastruktur blockchain mereka dijalankan dengan dukungan Google Cloud, sementara adopsi pembayaran blockchain mereka diperkuat lewat kolaborasi dengan Mastercard. Untuk sektor DeFi, protokol seperti Cetus dan Turbos Finance rutin mencatat volume harian di kisaran puluhan juta dolar, menandakan aktivitas trading dan liquidity pool yang sehat. Namun yang paling menarik, Sui kini menargetkan gaming dan NFT sebagai use case utama. Saat ini ada lebih dari 70 game yang sedang dikembangkan di ekosistem mereka, dengan dorongan adopsi Web3 gaming yang semakin luas. Walau belum ada pengumuman resmi partnership langsung dengan Epic Game Store, beberapa inisiatif terbuka dan potensi integrasi ke platform distribusi game besar menjadi peluang jangka panjang yang patut diantisipasi. Semua ini membuat Sui Network menjadi salah satu layer 1 yang cukup solid, dengan ekosistem berkembang dan dukungan institusi yang jelas. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin Sui akan semakin mengukuhkan posisinya sebagai challenger serius dominasi Ethereum dalam beberapa tahun ke depan. Analisis tahap awal jaringan Mira. Mira Network adalah salah satu blockchain infrastructure project yang masih berada pada tahap sangat awal, tetapi sudah mulai menarik perhatian karena pendekatannya terhadap masalah interoperabilitas di ekosistem blockchain. Saat ini, Mira diperdagangkan di kisaran $0,08 hingga $0,12, namun perlu dicatat bahwa harganya masih sangat fluktuatif mengingat posisinya yang masih di fase pengembangan awal, bahkan belum mainnet. Fokus utama Mira adalah mengatasi tantangan interoperabilitas antar blockchain, dengan mengembangkan protokol cross-chain yang memungkinkan transfer aset lintas jaringan secara langsung, tanpa memerlukan wrapped tokens atau jembatan yang kompleks. Jika pendekatan ini berhasil, tentu bisa menjadi terobosan besar bagi industri, mengingat saat ini sebagian besar solusi cross-chain masih mengandalkan bridge yang rentan terhadap exploit. Dari sisi pengembangan, Mira masih berada di fase testnet, dengan rencana peluncuran mainnet yang dijadwalkan pada kuartal pertama 2026. Tim mereka berisi beberapa mantan engineer dari Ethereum Foundation dan Polygon, yang sedikit banyak memberi kredibilitas pada aspek teknis proyek ini. Dari sisi tokenomics, total supply Mira adalah 1 miliar token, dengan distribusi yang cukup seimbang. Sekitar 40% dialokasikan untuk pengembangan ekosistem, 25% untuk tim dan advisor dengan vesting 4 tahun, serta 35% untuk distribusi publik. Struktur ini relatif lebih sehat dibanding banyak proyek altcoin lain yang sering terlalu berat ke porsi tim. Namun penting untuk diingat, investasi di Mira ini masuk kategori high risk high reward.
Potensi imbal hasil memang besar jika mereka berhasil menghadirkan teknologi interoperabilitas baru yang aman dan efisien, tetapi risikonya juga signifikan, termasuk kemungkinan nilai investasi menjadi nol jika proyek gagal di tahap pengembangan. Karena itu, aset seperti Mira lebih cocok bagi investor yang memang memiliki toleransi risiko tinggi, dan bukan untuk mereka yang tidak siap menghadapi potensi kerugian total. Alokasi portofolio dan manajemen risiko. Ingat, investasi di cryptocurrency bukan soal berjudi atau menebak harga. Ini soal bagaimana Anda menyusun strategi alokasi aset secara disiplin, dengan perencanaan yang matang. Untuk membangun portfolio kripto yang sehat, saya merekomendasikan struktur seperti ini. 40% di Bitcoin, sebagai store of value dan perlindungan terhadap inflasi. 30% di Ethereum, yang sampai hari ini masih menjadi pemimpin ekosistem smart contract. 10% untuk altcoin yang sudah lebih mapan, seperti Solana dan XRP. 10% untuk proyek emerging seperti Sui, yang punya teknologi menarik dan adopsi berkembang. Dan maksimal 10% untuk proyek tahap awal berisiko tinggi seperti Blockdax dan Mira Network. Yang tidak kalah penting, jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda mampu untuk kehilangan. Pasar kripto ini sangat volatil. Koreksi harga hingga 70 atau bahkan 80% dalam periode bear market bukan hal yang mustahil. Pastikan Anda selalu memiliki dana darurat, serta portofolio investasi lain di luar kripto. Terapkan strategi dollar cost averaging untuk mengurangi dampak volatilitas pasar. Tetapkan juga target taking profit dan batas stop loss yang jelas sejak awal, supaya Anda tidak terbawa emosi ketika pasar bergerak ekstrim. Dan yang paling penting, terus ikuti perkembangan regulasi serta tren pasar terbaru. Kalau video ini membantu perjalanan investasi kripto Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru setiap hari. Tulis di kolom komentar altcoin mana yang menurut Anda paling menarik, dan alasannya. Saya akan baca semua komentar, dan akan membalas insight terbaik dari Anda. Dan ingat, selalu investasikan dengan bijak, tetap terinformasi, dan jangan pernah mengambil risiko lebih besar dari yang Anda siap untuk kehilangan.